Apakah kamu percaya bahwa untuk menjadi jutawan kamu membutuhkan keberuntungan? Jika iya, izinkan aku membocorkan rahasia yang mungkin terdengar aneh. Keberuntungan tidak penting, bukan pasar, bukan pemerintah, bukan keluarga, dan bukan ekonomi yang menentukan jutaan pertamamu. Hanya kamu sendiri, selalu kamu. Dan jika kamu belum mencapainya, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang harus diubah. Maukah kamu cari tahu apa itu? Dulu aku percaya bahwa beberapa orang diberkati oleh keberuntungan. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menentukan siapa yang sukses dan siapa yang tidak. Tapi sekarang aku tahu dengan sepenuh hati bahwa itu adalah kebohongan besar. Cerita itu hanya untuk membenarkan kegagalan kita. Bukan keberuntungan yang mengeluarkanku dari utang, penyakit, dan keputusasaan. Itu adalah keputusan tegas yang kuambil saat aku berada dalam rasa sakit dan ketidakberdayaan. Coba pikirkan, berapa kali kamu menunda mimpi karena merasa waktunya belum tepat? Berapa kali kamu bersembunyi di balik alasan bahwa kamu hanya butuh sedikit keberuntungan? Aku ingat masa-masa ketika aku bahkan tidak punya cukup uang untuk mengisi bensin mobilku. Aku sering harus meminjam $2 hanya untuk membeli 5 galon bahan bakar. Hidupku penuh kemiskinan dan keputusasaan. Sampai suatu hari seorang pria berkata kepadaku, "Bob, kenapa kamu tidak mengubah hasilmu?" Itu belum pernah terpikirkan olehku. Aku percaya hidup hanya terjadi begitu saja padaku. Namun saat itu, sebuah percikan muncul dalam diriku. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku memutuskan untuk berubah. Keputusan itulah, bukan keberuntungan, yang mengubah arah hidupku. Aku mulai belajar menantang diriku dan keluar dari zona nyamanku setiap hari. Aku berhenti menunggu nasib berubah. Aku sendiri yang membuat perubahan itu terjadi. Andrew Carnegie, orang terkaya di zamannya, mengajarkan bahwa kekuatan terbesar manusia adalah kekuatan untuk memutuskan. Dan dia benar. Ketika kamu benar-benar memutuskan, seluruh alam semesta mulai bergerak untuk mendukungmu. Tapi aku tidak berbicara tentang keputusan setengah hati yang penuh keraguan. Aku berbicara tentang keputusan membara yang membakar semua pilihan lain di dalam dirimu. Mungkin sekarang kamu merasa tidak nyaman. Mungkin kamu teringat peluang yang dulu kamu lewatkan karena takut memutuskan. Itu pertanda baik, karena itu artinya kamu siap untuk berubah. Tidak masalah jika kamu sekarang tidak punya uang. Tidak masalah jika kamu tidak punya dukungan. Aku juga tidak punya apa-apa selain satu keputusan yang jelas. Aku akan menjadi kaya. Bayangkan bagaimana hidupmu sekarang jika dulu kamu benar-benar berkomitmen pada impianmu. Di mana kamu akan berada hari ini? Dengan siapa kamu akan berbagi hidupmu? Takdirmu selalu ada di tanganmu. Bukan besok, bukan suatu hari nanti, tapi hari ini, sekarang juga. Apa yang akan kamu capai? Biarkan jawaban itu membara dalam dirimu dan biarkan rasa sakit dari seandainya menjadi bahan bakar keputusan barumu. Sederhana saja, kamu bisa terus menunggu keberuntungan atau kamu bisa memutuskan hari ini untuk menciptakan keberuntunganmu sendiri dan mengambil kendali atas hidupmu. Saat kamu mengambil keputusan sejati, kamu berhenti bertanya apakah kamu bisa dan mulai bertanya bagaimana kamu akan melakukannya. Lalu jalan itu akan terbuka. Jika kamu merasa siap, inilah tantanganku. Tetapkan satu tujuan keuangan sekarang seperti 10 juta, 100 juta, atau 1 miliar rupiah Indonesia. Pilih jumlah yang membuat hatimu berdegup kencang, membuat matamu berbinar dan lututmu gemetar. Lalu berkomitmen penuh selama 30 hari. 30 hari penuh fokus total, tanpa alasan, tanpa nanti kalau sempat, hanya dedikasi penuh seolah-olah seluruh hidupmu bergantung padanya. Di akhir 30 hari itu, aku berjanji kamu tidak akan lagi menjadi orang yang sama, karena keputusan sejati mengubahmu seketika. Kamu tidak butuh keberuntungan, kamu tidak pernah membutuhkannya. Yang kamu perlukan hanyalah sebuah keputusan kuat yang akan mengubah arah hidupmu. Kamu bisa bekerja keras dari matahari terbit hingga terbenam, memberikan yang terbaik, namun tetap merasa terjebak di tempat yang sama. Kenapa? Karena bukan kerja keras yang mengubah hidupmu, melainkan pola pikir, program yang tersembunyi jauh di dalam pikiranmu. Paradigma itu adalah kumpulan keyakinan dan kebiasaan tak terlihat
yang secara diam-diam mengendalikan setiap keputusan, tindakan, dan hasil dalam hidupmu. Aku sendiri pernah terjebak dalam penjara tak terlihat itu, bekerja keras setiap hari, pulang dengan kelelahan, berpikir aku sudah cukup berusaha. Pernahkah kamu merasa seperti berlari di atas treadmill, berkeringat, lelah, tapi tidak pernah mendekati tujuan yang benar-benar kamu inginkan? Sampai akhirnya aku sadar, yang perlu diubah bukan jumlah usahaku, melainkan arah dari usahaku. Aku perlu memprogram ulang pikiranku. Perubahan besar pertamaku datang dari pemahaman sederhana ini. Perubahan sejati tidak pernah dimulai dari luar, melainkan selalu dari dalam diri sendiri. Jika aku ingin menciptakan realitas baru, aku harus membangun paradigma baru melalui pengulangan sadar atas ide-ide dan emosi yang diperbarui. Membaca buku satu kali tidak cukup untuk mengubah hidupmu. Kamu harus belajar, merasakan, menyerap, dan mengulanginya terus-menerus tanpa henti. Saat Mickey bergabung dengan tim kami, dia tidak punya pengalaman bisnis sama sekali, hanya keinginan besar untuk belajar dan keberanian untuk mengubah pikirannya. Hari ini dia adalah salah satu orang paling berpengaruh di organisasi global kami, karena dia memahami bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Rahasia sukses bukanlah bekerja lebih keras, tetapi bekerja dengan cara yang berbeda, membangun dunia batin yang baru, sehingga dunia luar ikut berubah. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa lebih dari 95% dari tindakan harian kita terjadi secara otomatis tanpa kita sadari, karena telah tertanam dalam pikiran bawah sadar kita. Jika paradigma kamu didasarkan pada kekurangan, ketakutan, atau rata-rata tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu akan selalu kembali ke pola lama karena program internalmu mengarah ke sana. Jika kamu ingin benar-benar mengubah hidupmu, kamu harus membangun kembali gambaran dirimu, menciptakan identitas mental baru, dan melihat dirimu sebagai seseorang yang telah mencapai semua impianmu. Ini bukan tentang melakukan sesuatu untuk menjadi seseorang, melainkan menjadi seseorang dalam pikiran dan hati terlebih dahulu, sehingga tindakanmu selaras dengan identitas baru itu. Saya masih ingat satu malam ketika saya membersihkan kantor kosong. Saya bersandar di meja dan berpikir, kalau saya terus melihat diri saya sebagai tukang bersih-bersih, saya akan tetap di sini selamanya. Malam itu saya memutuskan bahwa mulai saat itu, saya akan melihat diri saya sebagai seorang pengusaha sukses, menangani kontrak besar, mengadakan pertemuan penting, dan bepergian keliling dunia. Walaupun realitas saya saat itu sangat jauh dari impian tersebut, saya berkomitmen untuk berpikir, merasakan, dan bertindak seolah-olah semua itu sudah menjadi kenyataan. Secara perlahan peluang mulai muncul, orang-orang mulai melihat saya berbeda, perilaku saya berubah, dan hasil yang saya dapatkan pun berubah secara drastis. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana kamu melihat dirimu sendiri? Cerita apa yang kamu katakan pada dirimu setiap hari? Apakah kamu melihat dirimu berjuang untuk bertahan hidup atau dilahirkan untuk sukses? Saya menantang kamu. Selama 30 hari ke depan, bayangkan dirimu setiap hari sebagai seseorang yang sudah mencapai semua keinginanmu dan rasakan emosi seolah-olah semuanya telah tercapai. Bertindaklah seperti orang itu akan bertindak. Jawab seperti orang itu akan menjawab. Dan yang paling penting, tetap percaya pada gambaran itu bahkan saat dunia luar memberimu sinyal sebaliknya. Apa yang kamu pegang teguh dalam pikiranmu, akhirnya akan menjadi kenyataan. Dan apa yang tidak kamu ubah di dalam dirimu, tidak akan pernah berubah di luar dirimu. Paradigma yang kamu pegang sekarang adalah satu-satunya penghalang sejati antara kamu dan 1 juta rupiah pertamamu. Dan kabar baiknya adalah kamu memiliki kekuatan untuk mengubah ceritamu mulai dari sekarang. Bukan besok, bukan saat kondisi membaik, tetapi saat ini juga. Segalanya dimulai dengan keputusan dari dalam yang mampu mengubah arah hidupmu untuk selamanya. Saya belajar dengan cara yang berat bahwa mencoba meraih kesuksesan sendirian adalah kesalahan besar. Tidak ada seorang pun yang mencapai puncak sendirian. Meminta bantuan adalah tanda kebijaksanaan, bukan kelemahan. Setiap orang besar yang mencapai sesuatu yang luar biasa selalu memiliki seorang mentor, seseorang yang telah lebih dulu menapaki jalan itu dan tahu persis di mana harus melangkah. Saat saya akhirnya memahami hal ini,
Hidup saya berubah total karena saya mencari bimbingan dari orang-orang yang mampu melihat apa yang belum saya sadari. Salah satu mentor saya adalah Val van de Waal yang berkata, "Bob, sistem kepercayaanmu keliru. Kamu perlu belajar memandang dunia dengan cara yang baru." Sejak saat itu saya tenggelam dalam buku-buku, mengikuti seminar, dan berdiskusi dengan orang-orang berpikiran brilian untuk memperluas cara saya berpikir. Salah satu penulis pertama yang saya pelajari secara mendalam adalah Napoleon Hill. Saya membaca buku Berpikir dan Menjadi Kaya. Setiap hari seolah-olah itu adalah doa suci. Saya tidak sekadar membaca, melainkan merenungkan setiap kalimat, mengulanginya, menerapkannya, dan merasakan seolah-olah saya sedang memprogram ulang pikiran saya. Saat ini saya melihat banyak orang, mungkin termasuk kamu yang sedang mendengarkan, ingin mengubah hidupnya namun enggan belajar dari mereka yang sudah lebih dulu sukses. Percaya bahwa kita sudah tahu segalanya hanyalah perangkap ego yang secara diam-diam menghancurkan impian kita yang paling besar. Lihatlah sosok seperti Kobe Bryant, Oprah Winfrey, atau Elon Musk. Mereka semua mencari mentor, belajar dari yang terbaik, dan tidak berusaha menciptakan kembali roda. Saya masih ingat masa ketika saya mulai menghasilkan uang, tetapi merasa tersesat, tidak teratur, dan tanpa arah, sampai Val berkata, "Bob, kamu butuh sistem, disiplin, dan pengulangan." Jika saat itu saya berpikir bahwa saya sudah cukup tahu, mungkin saya akan berhenti berkembang atau bahkan mundur, tetapi saya memilih untuk mendengarkan dan berubah. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa paparan terus-menerus terhadap pola pikir baru dan bimbingan dari mentor menciptakan koneksi saraf baru dalam otak. Artinya, dengan belajar dari mereka yang telah lebih dulu menapaki jalan itu, kamu bisa secara harfiah membentuk dirimu menjadi pribadi yang baru. Tetapi untuk itu dibutuhkan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita masih perlu belajar banyak dan keberanian untuk terus menerima bimbingan. Saya bisa memastikan bahwa setiap perubahan besar dalam hidup saya selalu dimulai dari satu nasihat, satu kata, atau satu arahan dari seseorang yang saat itu lebih berpengalaman. Perubahan ini tidak terjadi secara spektakuler dalam semalam, melainkan merupakan hasil dari pengulangan kebiasaan baru, pikiran baru, dan perasaan baru secara diam-diam, disiplin, dan konsisten yang perlahan-lahan mengubah seluruh hidup saya. Jika kamu benar-benar ingin mengubah hidupmu, aku mengundangmu untuk menemukan seorang mentor, seseorang yang telah mencapai apa yang kamu dambakan dan yang kamu hormati serta kagumi dengan tulus. Yang paling penting adalah bersedia belajar, membuka pikiranmu, mempelajari ajaran mereka dengan tekun, mengulangi dan menerapkan apa yang diajarkan, bahkan ketika terasa membosankan atau seolah-olah tidak ada hasil. Karena justru dalam proses yang tak terlihat oleh mata, inilah transformasi sejati terjadi. Dan itu akhirnya tercermin secara nyata dalam realitas kehidupanmu. Ingatlah bahwa kamu dapat memilih untuk belajar melalui kebijaksanaan orang lain, atau melalui rasa sakit akibat coba-coba, namun jalan pertama jauh lebih cepat dan jauh lebih sedikit rasa sakitnya. Kesuksesan telah meninggalkan jejak yang bisa kamu ikuti, tetapi pertanyaan sesungguhnya adalah, apakah kamu bersedia mengikuti jejak itu dan menaikkan pikiran serta tindakanmu ke tingkat yang dibutuhkan untuk sukses? Kamu adalah magnet, baik kamu menyadarinya atau tidak, yang terus-menerus menarik orang, situasi, dan peristiwa yang beresonansi dengan frekuensi dari pikiran dan perasaanmu yang paling dominan. Saat aku masih hidup dalam lilitan utang, ketidakpuasan, dan frustrasi, pikiranku dipenuhi oleh kekurangan. Kata-kataku membicarakan kemiskinan dan perasaanku memperkuat rasa ketidakberdayaan. Mungkin ini juga terjadi padamu. Kamu menginginkan kemakmuran tetapi terus membicarakan kesulitan. Kamu mendambakan kekayaan tetapi setiap pagi dihantui ketakutan. Kamu mendambakan kesuksesan tetapi hanya melihat kegagalan. Alam semesta tidak merespons apa yang kamu katakan ingin kamu capai, melainkan apa yang kamu pancarkan, dan perubahan dalam hidupku dimulai ketika aku memahami bahwa aku harus mengubah medan magnet internalku terlebih dahulu. Aku harus berpikir seperti seorang pemenang, merasakan seolah-olah kemenangan itu sudah menjadi kenyataan, dan bertindak seolah-olah keberhasilan itu tak terhindarkan,
tidak peduli apa yang terlihat oleh mataku saat itu. Pada masa ketika aku hampir tidak memiliki apapun, aku memutuskan untuk membayangkan setiap hari bahwa aku sedang menandatangani kontrak besar, sesuatu yang dalam realitasku saat itu tampak mustahil. Setiap hari aku menutup mata dan membayangkan menandatangani kontrak itu, merasakan kegembiraan, syukur dan kebahagiaan seolah-olah itu sudah terjadi, sampai akhirnya muncul kesempatan tak terduga yang mengubah segalanya. Pengalaman itu mengubah seluruh hidupku, dan hari ini sains telah membuktikan apa yang telah diajarkan oleh kebijaksanaan kuno, bahwa otak kita menyaring realitas berdasarkan keyakinan terdalam kita. Jika kamu percaya pada kekurangan di dalam hatimu, pikiranmu akan mengabaikan peluang untuk kelimpahan, tetapi saat kamu sungguh-sungguh mempercayai kemakmuran, seluruh duniamu akan mulai berubah. Jika kamu percaya bahwa kamu tidak mampu, pikiranmu akan mengabaikan semua tanda keberhasilan dan memperkuat setiap kegagalan yang kamu alami. Lihatlah di sekelilingmu. Setiap benda, setiap situasi, dan setiap orang yang ada dalam hidupmu hadir karena frekuensi energi yang kamu pancarkan. Jika apa yang kamu lihat tidak membuatmu bahagia, anggap itu sebagai berkah, karena itu berarti kamu memiliki kekuatan untuk mengubah segalanya. Mengubah getaranmu tidak cukup hanya dengan berpikir positif di pagi hari lalu menghabiskan sisa hari dengan ketakutan, keraguan, atau kecemasan. Perubahan sejati terjadi ketika kamu memprogram ulang perasaanmu dan menulis ulang keyakinan tentang apa yang benar-benar mungkin untuk dirimu sendiri. Aku menantangmu. Selama 7 hari ke depan, jaga pikiranmu seperti kamu menjaga harta karun paling berharga dalam hidupmu. Dan setiap kali muncul pikiran takut, ragu atau terbatas, dan itu pasti akan muncul, gantilah segera dengan pikiran tentang kelimpahan, kemampuan, dan keyakinan penuh pada kemenanganmu. Saat kamu mengubah getaranmu, kamu juga mengubah titik tarikmu, dan itu akan secara otomatis mengubah pengalaman hidupmu. Ini bukan sekadar teori, ini adalah hukum alam yang sekuat gravitasi yang menahan kita di bumi. Ingatlah selalu, kamu sudah menjadi magnet yang kuat. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kamu tarik ke dalam hidupmu mulai hari ini? Pilihlah dengan bijak, karena alam semesta tidak mendengarkan kata-katamu, melainkan merespons energi yang kamu pancarkan dari setiap detak jantungmu. Untuk membangun masa depan yang kamu impikan, kamu tidak memerlukan keberuntungan, melainkan keputusan yang kuat, perubahan pola pikir, dan pembelajaran terus-menerus dari mereka yang sudah mencapainya. Yang paling penting adalah menyelaraskan energimu secara konsisten dengan apa yang kamu inginkan, karena itulah yang mengubah kehidupan biasa menjadi luar biasa. Jika kamu ingin terus berkembang, tonton video berikutnya yang muncul di layar, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil sedang membentuk masa depan barumu. Terima kasih sudah bersamaku.